Halo, selamat siang teman-teman HDC, Humaniora Digital Center. Kembali lagi di podcast part 3. Kali ini kita akan membahas tentang konten aja dulu. Nah, sebelum kita membahas tentang konten aja dulu, aku punya kata-kata nih. Zig Ziglar pernah berkata, kita tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kita perlu memulai untuk menjadi hebat. So, aku Nino Asya Firdaus kali ini yang akan menemani teman-teman untuk membahas konten aja dulu. Nah, kira-kira siapa nih pemateri yang kece badai yang sekarang akan kita bahas, yaitu teman-teman sudah tahu sendiri kan, Sohib Uin. Oke, kita langsung sapa aja beliau ya. Selamat siang, Kak. Halo, selamat siang. Halo penontonnya. Apa nih acaranya? Humaniora Digital Center. Humaniora Digital Center. Halo, selamat siang. Salam kenal semuanya. Ya. Mungkin boleh perkenalan dulu diri nih, Kak. Kira-kira kok bisa sih sampai dipanggil Sohib Uin gitu? Oke, sebenarnya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Rizky Pratama atau biasa dipanggil Kiki, dan sebenarnya Sohib Uin itu adalah, kalau bisa dibilang tuh, nama panggung. Kenapa sampai jadi Sohib Uin? Karena awalnya itu apa ya? Sebenarnya tuh awalnya tuh nama sendiri, terus pernah ikut satu webinar tentang konten kreator gitu, yang mana di situ kita jelasin kalau produk lu atau karya lu pengen diingat orang lain atau mudah dikenal orang lain, coba bikin nama yang mudah diingat orang lain gitu. Akhirnya di situ apa ya gitu, dan kebetulan waktu itu momennya lagi baru mulai bahas tentang Uin, karena waktu itu kan di Mahat sempat bikin kayak Day in My Life, yang mana di video itu ada yang komen-komen tuh nanya tentang Mahat. Akhirnya dari balasin komen muncullah ide buat ngubah nama jadi Sohib Uin gitu, karena pembahasannya itu dulu emang Uin Malang terutama gitu. Akhirnya sering berjalannya waktu, mulai deh kayak Uin se-Indonesia, kemudian lama-kelamaan, tepatnya di 2024 kemarin itu mulai membahas kampus secara umum gitu, mencoba secara general lah, soalnya biar dapat pasar lebih gede, lebih besar gitu ya. Oke, mungkin Kak boleh dijelaskan nggak sih, sebelum konten itu kan pasti memiliki hobi tersendiri ya. Nah, hobi Kakak sendiri ini kira-kira apa nih? Sebenarnya kalau hobi sih memang tuh dari kecil emang suka olahraga gitu. Mulai nyoba takraw pernah, terus badminton, terus tenis meja, terus volley, futsal pastinya cowok ya. Dan betul. Terakhir itu pas di masa-masa SMA itu sempet di volley, dan pas mau tamat itu mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun sebelum lulus dari SMA tuh mulai aktif renang gitu. Jadi karena waktu itu memang niatnya pengen kuliah kedinasan atau mungkin kuliah angkatan gitu, tapi karena ada beberapa hal dan termasuk mungkin karena tinggi badan ya gitu, akhirnya memutuskan untuk kuliah di perguruan tinggi biasa dulu aja, karena ya itu kalau tetap maksain tuh kayaknya tetap bakal gagal di awal gitu. Akhirnya itulah kenapa dari kecil tuh emang suka olahraga gitu, dan kebetulan ibu dulu adalah guru olahraga, akhirnya nurun ke anaknya yang suka olahraga gitu ya. Terus ya setelah sebenarnya dari SMA aku udah mulai sering konten, tapi dulu kontennya tuh di YouTube. Kontennya gitu. Di YouTube gitu. Jadi belum populer ya? Belum populer lah, tapi untuk topik kontenku di YouTube kemarin itu lumayan adalah beberapa orang yang kenal aku karena konten itu game gitu. Game khususnya PES gitu, bola. Gitu. Oh, ternyata memang ya kalau misalkan kita mau konten aja dulu tuh nggak mesti harus hobinya public speaking, jago ngomong gitu kan. Ternyata memang hobi itu bisa didasari dengan apapun yang kita bisa, tapi menjadi konten kreator, menjadi sesuatu hal itu juga perlu kita latih gitu ya Kak. Betul. Awal mula Kakak melatih untuk menjadi konten kreator itu seperti apa nih Kak? Awal mulanya? Mungkin aku pengen ceritain alasan kenapa aku tertarik untuk memulai dunia konten kreator ini ya. Betul. Karena waktu itu di kayaknya zaman masih YouTuber masih rame gitu, konten-konten prank, waktu awal-awal akhir-akhir SMP, transisi SMP ke SMA itu tuh aku sering ngelihat konten-konten prank gitu. Nah, di situ aku ngelihat ini kayaknya seru deh jadi YouTuber gitu, seru deh jadi konten kreator gitu. Tapi di situ posisinya aku benar-benar nggak punya device. Aku cuma punya satu device yang mana itu aku beli dari SMP sampai aku pakai sampai semester 3 gitu.
Dan itu yang benar-benar aku jadiin buat ngonten. Di situ akhirnya karena ngelihat orang-orang pada ngonten dan aku ngelihat oh ini kayaknya peluangnya gede nih kalau benar-benar diseriusin gitu. Akhirnya mulailah ngonten, tapi karena aku waktu itu emang lagi suka main game, akhirnya ya udah aku ngonten game yang sering aku mainin gitu. Akhirnya aku kontenin terus bikin tutorial, gameplay dan sebagai macam gitulah, berbagai macam konten tentang PES Mobile namanya itu. Sampai akhirnya setahun sebelum aku tamat SMA aku stop. Karena waktu itu aku benar-benar pengen fokus buat kedinasan waktu itu. Aku vakum selama setahun lebih dari YouTube dan ya itu kontrakku dari YouTube tuh diputus. Jadi udah nggak ada pemasukan dari YouTube gitu. Akhirnya baru mulai lagi tuh semester 1 pas kuliah, tapi itu kayak masih random konten gitu aja. Jadi kayak belum satu topik konten gitu. Jadi apa aja yang aku suka upload. Misalnya jeduk-jeduk upload gitu. Terus belum ini, baru semester 2 baru mulai terarah tuh kontennya bahas apa? Bahas UIN Malang terutama, bahas mahat-mahatnya gitu. Karena aku ngerasa kenapa aku juga bahas kayak gitu karena apa ya? Agak sulit nemuin konten kreator yang bahas UIN. Jadi aku ngelihat ini kayaknya pasarnya nih, pasar yang masih belum rame, jadi aku ambil, ya terus aku ubah nama aku jadi Sohib UIN dan orang-orang sampai sekarang kenal aku Sohib UIN. Jadi orang-orang yang nggak kenal nama asliku biasanya tuh manggilnya Sohib gitu, jadi Kak Sohib, Bang Sohib gitu. Padahal aslinya kan Rizky atau panggilanku Kiki biasanya Kiki. Gitu. Oke nih teman-teman, tadi kan sempat ada pembahasan ya selama 1,5 tahun vakum gitu ya. Nah itu selama 1,5 tahun vakum itu apakah kakak ini apa ya, giroh atau semangatnya itu menjadi turun atau enggak, malah ada ide cemerlang yang timbul gitu selama vakum itu? Jadi sebelum aku vakum itu aku sempet bikin konten kayak konten pamit gitu deh gitu. Kayak ya ala-ala ya konten kreator gitu deh. Pamit, tapi bukan kayak pamit gitu. Jadi aku bilang di judul tuh revolusi konten gitu. Dimana di konten itu aku jelasin kemungkinan konten selanjutnya ini udah nggak bahas game lagi. Jadi aku pengen bahas konten yang sekiranya ini lebih banyak manfaatnya gitu. Nah di situ aku belum tahu mau bahas konten apa gitu. Jadi selama kurang lebih 1,5 tahun tuh aku ya udah benar-benar nggak ada konten sama sekali. Di YouTube juga udah nggak ada, di TikTok juga ya random konten aja. Sampai akhirnya di semester 2 kemarin di tahun 2023 awal itu aku baru netapin topik kontenku ini apa gitu. Bahas tentang kampus gitu. Akhirnya dari situ mulailah terbuka relasi-relasi konten kreator kampus kayak Danang Giri Sadewa, Safreza, Gozi kalau yang di Malang, dan beberapa konten-konten kreator kampus atau konten kreator mahasiswa lainnya. Karena apa ya, mereka ngelihat oh ini keren nih, yang aku nggak tahu ya mereka muji apa gimana. Intinya tuh mereka kayak ngelihat ini potensi banget nih untuk membawa nama UIN, karena jarang ada konten kreator yang mau bawa nama UIN gitu. Iya betul banget. Akhirnya aku kayaknya ini harus dimanfaatin gitu. Akhirnya selama mungkin udah hampir 2 tahun nih aku ngonten tentang UIN. Alhamdulillahnya ya bener-bener ngerubah hidup aku lah gitu. Kayak terutama nama gitu. Udah lumayan banyak dikenal apalagi di kampus gitu. Meskipun nggak semuanya tahu tapi lumayan ini deh, lumayan naik lah nama aku gitu. Jadi kayak banyak sih yang berubah gitu karena aku ngonten gitu. Dan sekarang ya memang fokusnya tuh tentang mahasiswa gitu. Berarti sebelumnya itu nggak ada ekspektasi untuk terkenal gitu ya kak. Tapi ya udah ngonten dulu aja yang penting dan memberikan manfaat gitu ya. Nah kira-kira teman-teman ini kan masih banyak nih ya kak. Gimana sih tips and triknya supaya teman-teman sastra biasanya nih ya kak. Kalau teman-teman sastra itu kan orangnya pada malu-malu ya kak. Lebih kayak maunya tuh di belakang gitu kak, nggak mau tampil di depan. Orang belakang layar gitu. Iya, orang belakang layar. Sedangkan di masa zaman sekarang ya, zaman yang sangat-sangat modern gitu ya, kita itu perlu banget untuk personal branding. Bener. Perlu banget. Contohnya seperti kayak kita mau bekerja atau mungkin walaupun profesi kita bukan pembisnis, pengusaha dan lain sebagainya, tapi kita juga perlu salah satunya jadi dosen. Nah kalau salah satunya jadi dosen itu otomatis kita perlu juga mempersonal branding diri kita sendiri. Bener. Salah satunya dari ilmu kita. Misalkan mungkin teman-teman di Fakultas Humaniora ini kan ada prodi sastra Inggris dan sastra Arab nih ya kak. Nah harusnya mungkin mereka itu bisa lebih kayak speak up tentang
entah itu tentang Nahusorof, entah itu mungkin kalau Inggris tentang language dan lain sebagainya gitu ya Kak. Tapi mereka ini lebih suka di balik layar. Nah, balik layar. itu kira-kira Kakak punya tips and tricks nggak supaya mereka itu lebih menonjolkan ini loh saya tuh kemampuannya di sini, saya kemampuannya di sini, seperti itu Kak. Kalau dari aku sendiri sih, aku belajar dari temanku anak UB. Dia tuh bisa dibilang konten kreator yang awalnya tuh bahas konten tentang editing video gitu. Iya. Terus mungkin udah setahunan ke belakang nih, dia tuh bahas tentang personal branding. Kalau tahu namanya tuh Gaddafi Devayana. Nah itu tuh anak UB yang mana memang dia tuh fokusnya personal branding, dan dia tuh bilang kalau personal branding itu benar-benar ngasih kita kesempatan buat belajar, buat ngasih kesempatan dapat relasi, ngasih kesempatan buat dapat kerja. Dan kalau boleh diartikan tuh aku yang dapat dari Gaddafi ini ya, personal branding ini bisa dibilang kayak jual diri, tapi dalam konteks yang positif gini. Betul. Jadi kita jual diri itu maksudnya gini, aku yakin setiap manusia gitu pasti punya kelebihan gitu. Jadi yang kita jual itu adalah kelebihan kita, value yang kita punya gitu. Dan pastinya ketika kita memberikan atau menunjukkan kelebihan kita atau value kita, ketika banyak orang tahu tentang value kita, pasti orang bakal notice, wah ini nih anaknya expert nih di bidang ini gitu. Anaknya expert di bidang ini gitu. Sehingga ketika ada tawaran-tawaran mungkin kerjaan atau mungkin kesempatan buat ngisi seminar atau apapun itu, wah orang inget nih gitu, oh kayaknya dia bisa nih bahas kayak gini gitu. Dan juga personal branding ini menurutku benar-benar ngasih kesempatan buatku buat berkembang gitu, buat lebih banyak dapat kesempatan untuk meningkatkan value diri lah gitu. Betul. Dan juga kalau dari aku sih tipsnya mulai dulu aja gitu. Di awal pasti orang bakal nganggep kita apa sih, aneh gitu, cringe gitu. Kenapa sih personal branding gitu? Mungkin bagi orang yang memang mereka dari kalangan atau dari background keluarganya yang udah tertata mungkin 5, 10 atau 20 tahun ke depan, itu yang udah pasti udah terjamin hidupnya, oke, bisa ngomong kayak gitu. Tapi buat kita atau terutama buat aku yang aku ngerasa aku nih ya seorang perintis yang mana kalau aku juga. Ya, kalau aku nggak merintis dari sekarang, hal apa dari orang tuaku yang mungkin bisa aku manfaatin 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Itu kenapa aku ngerasa personal branding itu penting banget, terutama kita sebagai mahasiswa ya gitu. Karena nanti setelah kita selesai dari mahasiswa, ketika kita pengen kerja itu pasti orang ngelihat portofolio kita gitu. Betul. Makanya buat teman-teman yang punya sosial media, mungkin bisa dimanfaatkan sosial medianya untuk berbagi karyanya gitu. Entah itu karya dalam bentuk visual atau audio visual atau mungkin dalam bentuk tulisan. Coba dimanfaatin itu untuk nunjukin karyanya. Nggak apa-apa di awal mungkin orang nggak terlalu banyak tahu, nggak terlalu banyak notice, tapi nanti seiring berjalannya waktu teman-teman pasti belajar untuk meningkatkan hasil karya teman-teman gitu. Akhirnya nanti ada momennya teman-teman itu benar-benar dikenal lah gitu. Betul. Jadi intinya kalau dari aku sih mulai dulu aja gitu dan konsisten gitu. Konsisten. Nih, tipsnya udah dikasih sama Kak Rizky, yaitu Kak Sohib. Bisa Kak Sohib, Kak Rizky juga ya. Yaitu mulai dulu aja dan konsisten teman-teman. Sama seperti tema yang kita angkat, yaitu ngonten dulu aja. Nah, Betul. ini masih berkaitan ya Kak. Kira-kira kalau ngonten dulu aja atau mulai dulu aja untuk membuat sebuah konten yang entah itu kalau awal-awal mesti orang-orang tuh belum notice, belum mengatakan ini bagus gitu ya Kak. Nah, itu kira-kira lebih condongnya ke isinya atau ke editingnya. Orang-orang itu tertariknya gitu Kak. Kalau aku ngelihat di sini, kalau untuk konten video ya, video itu kan pasti kita menyampaikan sesuatu gitu. Jadi inti dari video itu adalah gimana informasi dari kita itu bisa tersampaikan ke audiens gitu. Kalau dari aku sendiri dulu aku benar-benar memaksimalkan di audio dulu. Jadi aku benar-benar membuat audioku tuh enak didengar. Jadi misalnya aku bikin video nih, dulu kan HP ku bisa dibilang kayak jadul banget gitu. Jadi dulu aku tuh sampai ada momen tuh aku ngerekam pakai HP. Itu tuh udah penuh banget. Jadi mungkin udah sisa sekitar 5 giga, nggak nyampe kayaknya. Itu aku rekam buat mungkin 5 video. Jadi satu video tuh sekitar 1 giga.
Setelah aku rekam, aku pindahin ke laptop, aku edit dulu di laptop, setelah edit di laptop, pindahin lagi ke HP buat upload. Nah itu kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan aku kayak gitu, sampai akhirnya aku punya device baru itu aku dibeliin sama orang tua aku. Udah aku mulai naik, dan apa ya, lebih ini sih, lebih enak sih jalannya setelah upgrade device tadi gitu. Aku kayak benar-benar ngerasa gimana ya, ngerasa lebih enak buat ngonten tuh setelah punya device baru. Tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin masih punya device yang terbatas itu tuh nggak bisa ngonten gitu, karena manfaatin barang yang ada kita dulu gitu. Karena seiring berjalannya waktu pasti nanti bisa kok kebeli device yang lebih baik gitu. Dan kalau dari aku kemarin itu memang aku maksimalin di audio dulu. Jadi aku beli mikrofon yang dulu mungkin aku ngerasa itu tuh mahal banget, harga 300.000 400.000. Ya udah aku beli buat investasi, karena alat buat konten itu investasi. Termasuk mungkin kalau untuk konten kreator ya, iPhone itu bukan buat gengsi sebenarnya. iPhone itu adalah investasi gitu. Betul. Karena aku dulu nggak kebayang aku bisa beli iPhone, walaupun aku beli pertama kali itu bekas dan sekarang juga bekas gitu. Dan di situ aku niatin ini adalah investasi. Jadi setelah mungkin sekitar 6 sampai 7 bulan aku beli device baru, ya udah balik modal lagi, karena aku menganggap HP atau gear buat konten itu adalah investasi gitu. Karena kalau nggak ada gear yang proper, kita gimana menghasilkan konten yang berkualitas gitu, terutama di visualnya gitu ya. Visualnya. Ya, oke. Betul sih Kak. Tapi kalau misalkan dalam isi kontennya itu kan orang idenya beda-beda nih ya Kak. Kalau Kakak sendiri kan lebih fokusnya ke dunia pendidikan, dunia kampus gitu ya Kak. Nah, kalau untuk orang yang baru mulai nih Kak, kira-kira tentu ya Kak, pasti orang yang baru mulai itu mereka selalu kebingungan. Aduh, aku mulai konten dari mana? Gitu loh Kak. Nah, itu loh. Kalau aku sih lebih ini sih, explore gitu. Jadi mungkin coba tentuin 5 sampai 10 konten yang kira-kira tuh bisa kita bikin gitu. Mungkin kita bahas tentang pendidikan, kita bahas tentang kuliner, kita bahas tentang game, kita bahas tentang traveling, atau mungkin hal-hal yang lain gitu. Coba dibuat semuanya gitu. Nanti sekiranya dari beberapa topik konten yang udah dicoba diupload tadi, konten mana yang sekiranya tuh emang rame gitu. Jadi ya udah dilanjutin kalau misalnya udah rame gitu. Kalau aku kemarin itu memang setelah aku nyoba berbagai topik-topik konten gitu, aku ngerasa dunia pendidikan nih cocok di aku gitu. Karena kebetulan aku juga mahasiswa dan brandingku mahasiswa UIN gitu. Ya udah aku lanjutin brandingku mahasiswa UIN, dan mungkin bakal bertahan sampai mungkin pertengahan tahun depan gitu. Kalau misalnya udah lulus dari UIN, nggak mungkin dong kayak UIN-nya masih ada, kecuali mungkin lanjut di UIN lagi lanjut gitu. S2 dong. Kemungkinan ya ada sih keinginan buat lanjut S2, tapi masih nggak tahu tuh apa di UIN lagi atau di kampus lain gitu ya. Oke, benar-benar Kak. Sebetulnya bukan hanya dari segi fasilitas saja teman-teman, tapi kita juga harus punya ide-ide untuk mengeksplor. Dan jangan lupa teman-teman untuk ATM ya Kak. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Gak apa-apa di awal itu kita ngikut konten-konten orang lain. Aku dulu di awal itu sempet ngikutin style kontennya Agung Hapsah. Kalau tahu itu Agung Hapsah itu YouTuber lama atau konten kreator legend lah di YouTube gitu. Itu zaman-zamannya 2016 kayaknya, 2016 sampai 2018 itu dia hits banget lah gitu. Akhirnya aku awalnya tuh style kontenku, style editingku tuh aku nyoba ikutin dia gitu. Tapi lama-kelamaan aku ngerasa aku pengen konten yang satset gitu. Aku ngomong, upload, udah gitu. Sedangkan kalau konten Agung Hapsah itu emang benar-benar harus effort dulu editing gini-gini. Dan aku ngerasa, kayaknya bukan passionku buat ngedit-ngedit kayak gitu dah. Jadi awalnya tuh juga karena aku sempet atau sering ya nonton Agung Hapsah, aku sempet belajar kayak sinematografi gitu, terutama waktu di Mahat gitu. Tapi setelah aku lihat peluangnya, sinematografi ini kita benar-benar perlu kayak kamera dan peralatan-peralatan lain. Yang lainnya ya. Terus aku ngelihat, aku nabung pengen ku beli, tapi aku ngelihat kayaknya balik modalnya lama gitu. Akhirnya aku beliin iPhone dan alhamdulillah kayak lebih cepat buat balik modal ya, karena fleksibel gitu, kayak dimanapun kita bisa ngerekam. Sedangkan kalau kamera mungkin
sebenarnya ada kelebihan kekurangan ya Iya. gitu. Tapi kalau kamera aku ngerasa aku nggak bisa langsung edit di kameranya gitu. Kalau di HP kan bisa ngedit gitu. Jadi ya gitu sih aku Lebih cepat dan lebih mudah bener, sih ya Kak, lebih simpel. Apalagi buat yang pemula gitu ya Kak. bener. Gitu kan. Mungkin ini terakhir sebelum closing statement ya Kak. Tadi kan sempat disinggung terkait apa namanya bagi pemula-pemula nih ya Kak. Ide-ide yang perlu disampaikan gitu ya, yang mereka masih bingung gitu. Nah, kalau untuk yang sekarang nih ya Kak, kan belum ada 1 atau 2 orang dari teman-teman Fakultas Humaniora yang dia tuh betul-betul bisa untuk menyampaikan ilmunya, entah itu di bidang sastra atau di bidang tulisan, tapi ya itu dia malu gitu untuk melawan hasrat rasa malunya itu seperti apa? Karena mungkin gini ya Kak, kebanyakan kita kan condong dari pondok ya Kak, jadi kita kayak aduh aku nggak bisa deh, walaupun sebanyak apapun kita menasehati, ingat loh kita ini udah zaman modern, perkembangan udah maju, kita butuh untuk personal branding, kita butuh untuk mengikuti alur dunia digital, tapi ya masih malu gitu ya. Gitu Kak. Selain yang tadi disebutkan gitu loh Kak. Kalau dari aku sih, aku mencoba untuk menanamkan kayak gini ke diri aku. Aku ini bukan senternya dunia, aku ini bukan pusat dunia gitu. Jadi kalau misalnya kita ngonten di luar atau mungkin di kamar atau mungkin kita udah upload ke sosial media, nggak bakal semua orang itu melihat konten kita gitu. Jadi nggak usah ngerasa malu gitu kalau misalnya konten kita belum bagus gitu. Ya. Tapi yang namanya apa ya? Untuk menjadi berkualitas pasti ada alur-alurnya, ada tahapan-tahapannya. Dan untuk sekarang aku juga masih belajar juga gitu. Dan untuk ngomong di kamera nih sebenarnya aku kalau di konten-konten mungkin teman-teman bisa ngeliat aku lancar ngomong karena aku ngomong mungkin beberapa kalimat aku berhenti, rekam lagi, record lagi. Beberapa kalimat berhenti, record lagi. Kalau kayak gini kan ini ya langsung gitu. Misal kalau aku bingung mau ngomong apa kayak tadi, aku diam gitu atau nah gitu. Jadi intinya coba tanamin ke diri sendiri, you are not center of the world gitu. Kamu bukan pusat dunia gitu. Jadi sehingga teman-teman tuh ngerasa nggak bakal diperhatiin 100% gitu ke oke, diperhatiin mungkin 5 orang atau mungkin 10 orang. Tapi itu ya udah itu namanya proses gitu, nggak usah malu sih intinya gitu. Hilangkan rasa malu gitu. Mungkin di awal-awal oke lah malu gitu, tapi lama-kelamaan ya udah, walaupun nanti mungkin ceng-cengin nih misalnya wi kayak YouTuber, konten kreator gitu. Pokoknya diajak-ajak kayak gitu. Ya udah, aminin aja gitu. Aku dulu waktu SMA digituin juga. Wah, YouTuber misalnya aku lewat di depan temanku. YouTuber gitu. Karena aku awalnya tuh ngonten tuh semua link videoku ku kirim di grupku, ku kirim ke teman-temanku gitu. Akhirnya orang bilang aku YouTuber gitu. Akhirnya ya udah aku aminin aja sampai akhirnya ya udah aku menghasilkan dari sini gitu. Ngapain malu gitu kalau orang bilang konten kreator, seleb gitu. Ya udah aminin aja gitu. Karena omongan itu doa. Nah, gitu. Diaminin, dipedein dulu aja gitu. Iya, dipedein dulu aja betul. Karena kadang orang itu yang kayak cie konten kreator, YouTuber gitu ya. Kadang mereka tuh belum tentu sepenuhnya seperti mendorong kita untuk bertumbuh. Betul banget kan? Kayak ngejatuhin mental kita. Iya, gitu. betul banget itu Kak. Nah, itu kan bagi pemula pasti kayak langsung paham ya Kak? Mungkin yang belum terbiasa kena head comment. Iya, betul. Kayak apa ya, yang omongan-omongan negatif itu kayaknya mungkin emang bakal berat, tapi ya udah nanti ada masanya, nanti teman-teman itu bakal kebal dengan itu semua gitu. Kalau aku dulu pas SMA itu memang ya udah biasa dapat komen-komen negatif gitu, sehingga pas aku di TikTok ya udahlah bodo amat gitu. Bodo amatin aja. Nah, sebelum sesi ini terakhir nih ya Kak, ada nggak sih closing statement dari Kakak? Harusnya ada dong. Teman-teman di luar pasti pada nunggu nih Kak. Bukan hanya dari Humaniora Digital Center saja, tapi tentunya dari teman-teman universitas lain juga pasti mengetahui gitu Kak. Kalau dari aku sih, untuk berkarya di sosial media ya terutama, itu tuh perlu yang namanya adaptasi. Dengan konsistensi gitu. Jadi adaptasi kenapa? Adaptasi untuk tren-tren yang lagi rame gitu. Konsisten ya biar kita tetap
apa ya, biar selalu ini lebih mudah diingat orang lain, karena dengan konsisten tadi kita bakal lebih mudah orang mengenal kita gitu. Jadi intinya mau berkarya di manapun, di platform manapun, itu tuh intinya adaptasi dan juga konsistensi. Adaptasi dan konsistensi. Teman-teman, closing statement yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sohib atau Kak Rizky Pratama, jangan lupa selalu diingat karena kita perlu untuk melangkah, teman-teman. Perlu untuk melangkah, walaupun melangkahnya 1 langkah, 2 langkah, perlahan teman-teman tuh harus lebih berani dan percaya diri, gitu ya Kak. Oke, mungkin sebelum sesi akhir nih ya Kak, HDC itu punya jargon. Iya betul, punya jargon. Jadi ketika aku bilang HDC, digital connection, real interaction. Digital connection, real interaction. Iya betul, oke. HDC, digital connection, real interaction. Oke. See you, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Oke,